Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang eh, bagaimana kita membuat desain menggunakan SolidWorks. Jadi pertama ketika kita membuka SolidWorks, tampilannya akan seperti ini. Ya. Jadi di sini ada file, view, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada resources. Oke, pertama-tama kita akan membuka sebuah new SolidWorks dokumen. Di sini akan tertampil ada 3 bagian, yaitu ada part, assembly, dan drawing. Jadi ketika kita akan membuat desain dengan menggunakan Solid, step pertama adalah kita harus membuat part, yang dimana part ini dimulai dari sketch. Nanti di video selanjutnya bagaimana cara membuat sketch ini ada di part 1. Jadi ini sebelum membuat drawing saya bikin dulu saya jelaskan urutannya ya. Pertama membuat part, kemudian setelah jadi part kita akan di assembly ketika produk tersebut butuh assembly. Kemudian setelah di assembly akan kita tampilkan ke dalam sebuah sheet drawing. Ini bentuknya 2 dimensi, juga bisa 3 dimensi, tapi langsung masuk ke sheet drawing. Sheet drawing artinya hasil desain kita akan ditampilkan dan dijelaskan ke sebuah kayak lembaran kertas layout. Nah, di sini tampilannya bisa berbentuk seperti ini dan juga ada bentuk seperti ini. Nah, kan gitu. Jadi bisa kelihatan sini template-nya akan seperti ini. Ini sebenarnya sih sama saja. Ya, tinggal diklik bagian ininya. Ini saya bahas memang dari basic sekali ya. Jadi tujuan saya membuat sebuah tutorial ini agar bisa diakses oleh saudara-saudara sekalian, dari anak muda atau orang tua yang ingin upgrade skillnya dari nol sekali saya bahas. Oke, kemudian kita lihat apa itu part. Jadi di sini akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan apa aja sih yang ada di part tersebut. Kita klik part ini, kemudian kita oke. Nah, munculnya di part ini isinya seperti ini. Jadi langkah pertama sebelum kita membuat sebuah desain, sebelum kita menggunakan sketch yang ada di sini, itu ya, kita cek dulu standar dimensi yang kita gunakan seperti apa sih. Nah, ini kalau pakai milimeter di sini ada gram, second, kemudian ada sentimeter yang ini tinggal diklik aja seperti ini, maka dia akan berubah. Kalau meter, kilogram ada di sini, ini juga akan berubah. Ya, milimeter aja di sini. Ini ya default settingnya ketika SolidWorks itu baru dibuka, belum di setting dokumen unit defaultnya. Di sini biasanya pakai inci. Makanya nanti teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, bisa tinggal diklik sini aja, tadi settingnya langsung setting default seperti ini. Ini sangat penting ya, karena bagi rekan-rekan yang di awal baru belajar, maka akan kaget, loh kok dimensinya langsung inci, bagaimana ngubahnya. Ya, itu caranya di sini. Kemudian untuk menampilkan toolbar ini yang banyak, biasanya kalau pertama kali kita membuka SolidWorks dan SolidWorks tersebut belum
di setting masih default bawaan dari installernya atau orang yang menginstal akan seperti ini. Nah, gimana caranya untuk menampilkan toolbar ini semuanya? Kita klik sembarang di sini. Nah, di sini kemudian kita pilih toolbar. Nah, muncul di sini. Kita tinggal centang. Contoh kita akan mematikan yang fitur yang ini ya. Ya kan? Kita coba klik di sini. Hilang kan? Kemudian kita akan menghilangkan sketch. Nah, hilang. Nah, yang muncul ada sheet metal doang sama weldment dan lain sebagainya. Ini jadi bingung kan? Harus bagaimana nih gitu. Oke, bagaimana caranya untuk menampilkan ini semua agar di toolbar ini bisa? Nah, kita tinggal klik saja. Dan klik lagi di sini. Nanti centang lagi. Oke. Oke ya. Jadi ketika nanti butuh toolbar di sini isinya apa? Kita tinggal geser apa kursor mouse kita ada di posisi mana sembarang. Di sini juga bisa, di area kosong ini juga bisa, yang penting kita arahnya ke toolbar. Nah, di sini kan banyak sekali nih toolbar. Sebenarnya ini tidak perlu semuanya ditampilkan, tapi cukup apa yang kita perlukan saja agar tidak penuh di sini, gitu ya. Nah, ketika kita butuh ini kan fitur yang ini, kita butuh nanti ketika jadi sketch pasti larinya ke sini. Ya, kemudian sheet metal ketika kita akan membuat desain menggunakan sheet metal setelah sketch biasanya larinya ke sini. Ya, dan kita butuh untuk pengelasan ada di sini. Kita butuh sebuah evaluasi termasuk simulasi analisis setelah kita buat desain itu ada di sini dan lain sebagainya ya. Ini saya buat sebagai awal pengantar dari pembelajaran SolidWorks, dan untuk video selanjutnya nanti akan dijelaskan bagaimana cara membuat jaket dan cara yang lain sebagainya. Oke, terima kasih saudara-saudara setelah mengikuti penjelasan saya sebagai pengantar pembelajaran SolidWorks ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa ikuti terus apa yang akan saya sampaikan karena ini jarang sekali di expose secara terstruktur. Jadi saya membuat tutorial ini saya buat dengan secara perlahan, jadi dengan bahasa yang paling mudah, tidak mudah tidak belibet ya. Jadi pengantarnya saya menggunakan bahasa yang paling gampang. Terus di sini harapan saya saudara-saudara sekalian atau teman-teman yang sudah expert dalam SolidWorks, mohon maaf karena penjelasan yang saya bikin itu benar-benar saya peruntukkan untuk yang basic. Jadi nanti ada tahapannya, ada basic, profesional sampai expert ya. Tapi kita perkuat dasarnya dulu. Nanti ketika kita naik level, maka kita akan lebih mudah karena kita di basicnya sudah kuat. Kemudian naik level, kita membuat desain yang sangat kompleks, maka kita akan lebih mudah untuk menggunakan tool-tool yang ada di sini. Sebenarnya SolidWorks ini adalah sebuah software yang sangat powerful ya, bagi sekali. Mau untuk mendesain apa itu bisa memangkas waktu lebih cepat. SolidWorks kalau kita belajar di luar itu sangat mahal, jadi saya tidak berorientasi terhadap sesuatu yang mahal. Jadi karena saya memahami bahwa saat ini belajar itu biayanya sangat mahal sekali, saya punya komitmen untuk ikut berpartisipasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa untuk anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi peruntukan ini untuk anak yang masih belajar SMK, untuk mahasiswa teknik yang baru belajar, atau warga negara Indonesia yang
ingin belajar SolidWorks untuk meningkatkan skill. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih, saya doakan Anda semua terlalu semangat untuk terus belajar, upgrade skill Anda di era digitalisasi saat ini.